Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Sebelum mulai belajar, mari anak-anak berdoa dulu bersama-sama. Ayo bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang anak-anak akan belajar kalimat thayyibah hauqalah. Peta konsepnya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah lafadznya. Bagaimana lafadz kalimat thayyibah hauqalah itu? Nanti kalian bisa memperhatikan tulisan lafadz kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang kedua, pengertian kalimat thayyibah hauqalah. Jadi kalimat thayyibah itu apa? Dan kalimat thayyibah hauqalah itu apa? Nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga, kapan waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah itu nanti ada penjelasannya. Dan yang keempat, hikmahnya mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Untuk yang pertama, anak-anak akan belajar bagaimana lafadznya kalimat thayyibah hauqalah itu. Jadi perhatikan ya, di sini ada tulisannya. Coba anak-anak melihat tulisannya. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan memperlihatkan tulisan atau lafadz kalimat thayyibah hauqalah. Ya, di situ ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditirukan, membaca bersama-sama. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah itu apa anak-anak? Kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba. Kalimat tersebut atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah SWT untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membacakan kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, benteng tersebut hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT atas segala urusan kehidupan kita. Jadi anak-anak, kalian jangan lupa setiap hari harus mengucapkan kalimat hauqalah. Walaupun kalian sedih atau kalian senang, kalian harus tetap mengucapkan kalimat hauqalah. Paham anak-anak?
Ya, paham ya? Waktu mengucapkan kalimat hauqolah itu kapan? Ya, yang pertama, waktu yang tepat apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit. Jadi ketika sakit, kalian jangan hanya bersedih saja, tapi kalian bisa selalu mengucapkan kalimat hauqolah agar hati kalian menjadi tenang. Atau terkena musibah banjir, kalian juga bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah pasti akan menolong kita, ya. Dan yang kedua, waktu yang tepat ketika mendengar seruan azan. Jadi orang yang mendengar suara azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayyalas sholah dan hayyalal falah. Nah, itu bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqolah. Dan waktu yang ketiga yang tepat adalah ketika meminta pertolongan kepada Allah. Jadi zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah. Kalimat isti'anah itu memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqolah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah. Paham anak-anak ya? Waktu mengucapkan kalimat thayyibah yang tepat itu ada di 3 bagian itu, ya. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah: 1. Menghapus dosa-dosa, dan yang kedua merupakan salah satu amal yang berpahala abadi, dan yang ketiga sebagai harta simpanan di surga, yang keempat menghilangkan kesusahan, dan yang kelima mempercepat datangnya rezeki, yang keenam merupakan tanaman di surga, dan yang ketujuh termasuk salah satu pintu di surga. Nah, anak-anak, begitu banyak hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah, ya. Bab kalimat thayyibah hauqolah telah selesai. Sebagai renungan, apa pengetahuan yang kamu pelajari hari ini, dan keterampilan apa yang kamu latih hari ini, dan sikap apa yang kamu biasakan pada hari ini. Nah, itu semua setelah kalian pelajari harus kalian biasakan, seperti bertutur kata yang baik, ya. Dan bila kita mendapatkan musibah, kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa semua kekuatan itu dari Allah, dan pasti Allah akan menolong kita, ya anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu menjaga lisan dengan memperbanyak membaca hauqolah. Baik anak-anak, semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak dan bagi kita semua. Dari Ibu, saya akhiri dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.